Selamat datang di channel Story Kita ID. Perintah Kaisar Naga. Bab 176. Pada saat itu, di ruangan manajer restoran 5, Navarro yang lengannya masih diperban sedang duduk bersama Hercules. Tuan muda Navarro, kamu meminta orang untuk menghubungiku? Apa ada urusan? Hercules bertanya sambil menuangkan teh untuk Navarro. Keluarga Kintan juga termasuk orang kaya di kota Surau. Meskipun geng naga api tidak memerlukan keluarga Kintan, tapi orang kaya itu bak dewa uang. Hercules tahu kalau kedatangan Navarro hari ini pasti untuk mengantarkan uang padanya. Kak Hercules, saya mendengar kalau Kak Hercules itu sangat hebat. Ternyata kabar itu memang benar. Otot-otot Kak Hercules ini pasti bisa mengalahkan 5 pria kekar dengan gampang. Navarro mulai menyanjung Hercules. Haha, Tuan Navarro bisa saja. Kalau ada masalah, langsung sampaikan saja. Kalau saya bisa membantu, saya tidak akan menolaknya. Hercules tertawa. Kak Hercules, jujur saja, saya mempunyai seorang musuh dan berharap Kak Hercules membantu saya untuk membalaskan dendam. Setelah permasalahan diselesaikan, saya akan membayar 1 miliar. Sekarang saya membawa 500 juta sebagai uang muka. Navarro berkata sambil meletakkan secarik giro di hadapan Hercules. Hahaha, tidak diragukan lagi memang putra orang kaya. Royal sekali. Hercules sedikit kaget. Navarro langsung membuka harga 1 miliar dengan gampang. Namun setelah itu, senyuman Hercules tiba-tiba sirna dan menatap Navarro dengan serius. Saya tahu kalau Jensen berhutang budi kepada keluarga Kintan. Kenapa kamu tidak mencarinya untuk membalas dendam kepada musuhmu? Lagi pula pengawal keluarga Kintan juga tidak sedikit. Kenapa sampai harus mencari kami geng naga api? Kami geng naga api dan Yayasan Nusantara dari dulu tidak pernah cocok. Tuan Navarro tidak mencari Yayasan Nusantara, malah datang pada geng naga api. Bukankah ini sedikit aneh? Hercules tahu kalau Jensen berhutang budi pada keluarga Kintan. Hal itu sudah bukan rahasia. Jangan bahas Jensen yang tidak tahu balas budi itu lagi. Kalau bukan karena keluarga Kintan, dia pasti sudah mati sejak dulu. Sekarang dia malah menjadi budaknya keluarga Tanaka dan memutuskan hubungan dengan keluarga Kintan. Navarro yang mendengar nama Jensen seketika mengamuk dan memaki. Dan untuk para pengawal keluarga Kintan, saya tidak bisa menggerakkan mereka karena mereka hanya mendengar perintah ayahku. Ayahku mengira saya masih memulihkan diri di rumah sakit. Hehehe, baik, baik. Hercules menganggukkan kepalanya. Belakangan ini Jensen memang terlihat lebih akrab dengan keluarga Tanaka. Apakah musuh Tuan Navarro adalah keturunan pejabat? Saya beritahu ya. Kami geng naga api tidak akan berurusan dengan keluarga pejabat. Kak Hercules, tenang saja. Hanya seorang biasa, tapi dia bisa bela diri. Dia juga bukan keturunan pejabat manapun. Navarro menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu. Besok saya akan menyuruh Fabian membawa beberapa bawahan kami untuk mencari Tuan Navarro. Karena dia musuh Tuan Navarro. Biar Tuan Navarro saja yang memutuskan bagaimana mengurusnya. Hercules berkata dengan tenang. Kak Hercules, apakah bisa mengutus lebih banyak orang? Navarro yang mendengar Hercules akan mengutus belasan orang merasa tidak tenang. Karena kekuatan Dave sangat besar. Dia sudah melihat bagaimana Dave mengalahkan beberapa orang dengan sangat cepat. Kenapa? Apakah musuhmu sangat kuat? Belasan orang tidak cukup. Hercules termenung. Tidak. Tidak sekuat itu. Hanya saja membawa lebih banyak orang akan lebih baik. Dengan begitu akan lebih berwibawakan. Navarro sedikit waspada. Dia tidak berani berkata jujur pada Hercules tentang kekuatan Dave. Dia takut Hercules akan menolaknya atau menyuruhnya membayar lebih banyak. Baiklah, kalau Tuan Navarro berkata seperti itu, maka saya akan mengutus 30 orang agar Tuan Navarro terlihat lebih berwibawa. Saya harap kerjasama kita akan lancar ya. Hercules bangkit berdiri dan menjabat tangan Navarro. Terima kasih Kak Hercules. Navarro berkata dengan bahagia. Dan setelah keluar dari restoran 5, Navarro kembali ke mobilnya. Sana menunggunya di dalam mobil. Kak Navarro, bagaimana? Sana bertanya dengan panik. Kita lihat saja besok. Bagaimana Dave akan bersujud dan memohon ampun pada kita. Saya akan menginjaknya di bawah kakiku dan menunjukkan padanya betapa hebatnya saya. Bab 177. Keesokan paginya, Dave berpamitan pada orang tuanya dan membawa jamur Lingjai menuju villa perumahan Bumi Indah. Pada saat itu, di depan area perumahan, Billy, Mona dan Evana terlihat sedang berdebat dengan petugas keamanan yang bertugas. Kenapa kami tidak boleh masuk?
Kami datang untuk membeli rumah. Apakah seperti ini cara kalian memperlakukan tamu? Mona berteriak pada petugas keamanan itu. Awalnya dia sangat senang karena dia datang untuk melihat-lihat rumah. Kalau komisinya sudah dibayarkan, mereka sudah bisa membayar uang muka. Meskipun mereka tidak sanggup membeli villa yang ada di atas gunung. Tapi bisa membeli rumah di bawah kaki gunung juga tidak buruk. Tapi siapa sangka, petugas keamanan malah tidak mengizinkan mereka masuk, dan itu membuat Mona sangat marah. Kalau mau membeli rumah, kalian bisa mendatangi kantor penjualan yang ada di sebelah. Kalian tidak diizinkan masuk sebelum menjadi penghuni. Seorang petugas keamanan berkata pada Mona dengan wajah datar. Bagaimana kami bisa membeli kalau kami tidak bisa masuk untuk melihat-lihat model rumah? Mona masih memperdebatkannya. Kalau kalian mau melihat rumah, kalian bisa meminta staf pemasaran untuk membawa kalian masuk. Kalau tidak, kalian tidak akan diizinkan untuk masuk. Ini adalah aturan kami. Petugas keamanan itu tetap menghalangi dan tidak membiarkan mereka masuk. Mona, sudahlah, ayo kita ke kantor pemasaran saja dulu, lalu meminta staf pemasaran untuk membawa kita masuk. Billy menarik Mona. Meskipun Billy juga merasa kesal, tapi dia tidak berani membuat keributan di sini. Karena ini adalah perumahan Bumi Indah, kompleks perumahan terbaik yang ada di kota Surau. Yang tinggal di sini adalah orang-orang penting. Dia yang hanya seorang manajer tidak berani mengacau di sini. Mona yang melihat itu hanya bisa memelototi petugas keamanan itu dengan kesal. Tunggu saja kamu. Setelah saya menjadi penghuni, saya akan langsung menyuruh developer untuk memecatmu. Billy dan yang lainnya pergi menuju kantor pemasaran. Sedangkan petugas keamanan itu hanya mencibir. Apa-apaan? Dia kira dia sangat hebat. Dan saat Billy bertiga beranjak dari depan pintu perumahan, Dave sedang menyetir Accord tuanya menuju ke sana. Petugas keamanan yang sudah melihat mobil Dave dari kejauhan langsung memberi isyarat untuk menghentikan mobilnya. Mereka sudah bekerja cukup lama di perumahan Bumi Indah dan tidak pernah melihat penghuni yang mengendarai mobil Accord tua. Dave menghentikan mobilnya dan seorang petugas keamanan segera menghampirinya untuk menanyai keperluannya. Tapi saat Dave menurunkan jendela mobilnya, petugas keamanan yang melihat Dave seketika termenung dan baru tersadar setelah sesaat. Oh, ternyata Pak Dave ya. Maaf ya. Dave sempat tinggal di villa di atas gunung untuk sementara waktu. Perlu diketahui kalau itu adalah unit paling mahal yang ada di perumahan Bumi Indah. Jadi para petugas keamanan itu sudah mengenali Dave. Tidak masalah, Dave tersenyum. Segera, petugas keamanan itu melambaikan tangannya. Cepat buka gerbangnya. Pak Dave sudah datang. Saat petugas yang ada di depan pintu mendengarkan nama Dave, dia bergegas membuka gerbang dan segera membungkuk saat mobil Dave melewatinya. Tapi pada saat Dave hendak melewati gerbang, sebuah mobil Maserati berwarna merah tiba-tiba menerobos dan ingin mendahului Dave untuk masuk ke dalam area perumahan. Dave tidak sempat mengerem mobilnya dan menabrak bagian belakang mobil Maserati itu. Seketika para petugas keamanan itu tercengang. Mereka tidak menyangka akan ada mobil yang menerobos masuk dan menyebabkan kecelakaan. Kejadian ini terjadi di depan gerbang perumahan. Mereka sebagai petugas keamanan juga punya tanggung jawab. Jadi mereka juga sangat marah pada pengemudi Maserati itu. Sialan, bagaimana caramu menyetir? Hanya sebuah Accord tua berani menabrak mobilku. Apa kamu tahu berapa harga mobilku? Seorang wanita yang mengenakan kacamata hitam dan topi jerami modis turun dari mobil. Melihat mobil kesayangannya tertabrak, dia langsung meneriaki Dave. Bab 178. Awalnya Dave berpikir untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Karena yang salah adalah pengemudi itu, yang tiba-tiba menerobos masuk di depan pintu gerbang. Tapi tidak disangka malah dia yang memaki Dave, dan membuat Dave juga seketika emosi. Jelas-jelas kamu yang mendadak muncul dan menyerobot. Sekarang kamu menyalahkanku karena menabrak mobilmu. Dave bertanya balik pada wanita itu. Kenapa? Hanya sebuah Accord tua? Untuk apa menghalangi jalan? Apa ini tempat yang bisa kamu datangi? Wanita itu menatap Dave dengan jijik, lalu berteriak kepada beberapa petugas keamanan itu. Bagaimana cara kalian bekerja? Mobil butut seperti ini juga diizinkan masuk, membuat malu saja. Mencoreng wajah kami para penghuni saja. Beberapa petugas keamanan itu menatap wanita itu, tapi mereka tidak berani menunjukkan kekesalan mereka. Karena bagaimanapun mereka hanyalah petugas keamanan. Mereka tidak bisa menyinggung wanita yang ada di hadapan mereka. Dave melihat wanita yang arogan itu, dan sangat ingin menamparinya. Tapi dia juga mengejar waktu untuk berlatih,
dan tidak mau membuang-buang waktunya. Jadi dia berkata kepada wanita itu, "Katakan saja berapa harganya. Saya tidak punya waktu untuk berdebat denganmu." Wanita itu melihat Dave yang acuh tak acuh. Segera berkata dengan nada tinggi, "Apa kamu tahu berapa harga mobilku ini? 2 miliar lebih. Untuk memperbaiki bagian yang kamu tabrak ini paling tidak membutuhkan 200 juta. Menjual mobilmu ini pun tidak akan cukup. Tidak usah banyak omong, katakan saja berapa harganya." Dave mengernyitkan keningnya. "Kamu berani mengataiku banyak bicara, percaya tidak saya?" Saat wanita itu berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan hendak menampari Dave. Tapi Dave berhasil meraih tangannya lalu berbalik menampari wanita itu dengan kuat. Wanita yang mengenakan kacamata hitam itu terhempas. Bahkan topinya sampai terbang. Dan seketika itu, dia tercengang. Dia tidak menyangka Dave berani memukulinya. Hanya seseorang yang mengendarai Accord tua. Kenapa punya nyali untuk memukulinya? Bagus, kamu berani menampariku. Kalau saya tidak menghabisimu, saya tidak akan puas. Wanita itu berteriak sambil mengeluarkan ponselnya dan menelpon seseorang. Beberapa petugas keamanan yang melihat Dave memukuli wanita itu merasa lega. Tapi mereka juga tahu, masalahnya akan menjadi semakin runyam. Seorang petugas keamanan segera menghubungi manajer developer. Setelah menelpon, wanita itu menatap Dave dengan arogan. "Tunggu saja kamu, suamiku akan datang untuk menghabisimu. Saya tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Kalau kamu tidak menyingkirkan mobilmu, saya akan menabraknya hingga terbang." Dave tidak ingin berdebat dengan wanita itu. Dia sudah lama tidak berlatih, jadi dia ingin memanfaatkan waktunya untuk berlatih. "Kamu berani menabrak mobilku sampai terbang. Kalau kamu hebat, tabrak saja. Lihat bagaimana saya akan membuatmu bangkrut." Wanita itu berteriak. Dia tidak percaya Dave akan berani menabrak mobilnya. Ini adalah mobil mewah yang bernilai miliaran. Dave tidak akan sanggup mengganti rugi. Melihat sikap wanita itu, Dave merasa tidak ada gunanya lagi banyak berbicara dengannya. Jadi dia segera naik ke mobil dan hendak menabrak Maserati yang ada di depannya sampai terbang. Tapi pada saat itu, Billy bertiga datang bersama dengan seorang staf pemasaran. Mereka bersiap untuk melihat rumah Dave. Saat melihat Dave, Mona berteriak kaget, karena ini bukan tempat yang bisa didatangi oleh orang biasa. Orang miskin seperti Dave jarang terlihat di sini. Mereka tidak tahu apa yang Dave lakukan di sini. Dave yang melihat Mona dan yang lainnya juga bertanya dengan bingung. "Apa yang membawa kalian kemari? Kamu bertanya kepada kami. Seharusnya kamu bertanya pada dirimu sendiri sedang apa di sini. Kami datang kemari untuk membeli rumah. Kamu kemari untuk apa?" Billy bertanya dengan wajah jijik. Dia melihat Dave lalu melihat mobil Dave yang menabrak Maserati di depannya. Lalu tertawa bahagia. "Dave, sepertinya keahlian menyetirmu jelek ya. Kenapa sampai menabrak mobil orang? Atau kamu ingin ikut mobil penghuni untuk menerobos masuk?" Bab 179. Ivana yang melihat Dave menabrak mobil orang lain yang merupakan sebuah Maserati juga berteriak kaget. "Dave, kamu mendapat jackpot. Kamu menabrak sebuah Maserati. Mobil ini harganya miliaran. Menjual mobilmu saja pasti tidak cukup untuk mengganti rugi. Saya bisa mengganti rugi atau tidak juga bukan urusan kalian." Dave berkata dengan sinis. "Dave, saya beritahu ya, perusahaan tidak akan membayarkan gajimu lebih awal. Kamu untuk apa berkeliaran dengan mengendarai mobil butut ini? Sekarang kamu pasti akan bangkrut." Billy menyeringai. Wajahnya terlihat sangat bahagia. "Dave, apa yang sebenarnya terjadi? Habislah kamu kali ini." Mona mengernyitkan keningnya dan bertanya pada Dave. "Bukan masalah besar, hanya menabrak sebuah mobil kan?" Dave tersenyum. Ini bahkan tidak dia anggap sebagai masalah. "Menabrak sebuah mobil saja kan? Tolong buka matamu lebar-lebar. Mobil apa yang kamu tabrak ini? Ini Maserati. Harganya miliaran. Kamu tidak mengerti?" Ivana mencibir. "Dave, saya anjurkan kamu naik motor saja. Kamu tidak cocok mengendarai mobil. Hari ini kamu menabrak sebuah Maserati. Besok bisa saja menabrak Porsche. Menjualmu pun tidak akan cukup untuk mengganti kerugiannya." Billy membujuk Dave dengan sepenuh hati. Tapi tatapan matanya terlihat mengejek. Saat itu, wanita yang melihat Billy bertiga sedang menghina Dave semakin yakin kalau Dave hanyalah sampah masyarakat. Seseorang yang tidak memiliki kehebatan apapun. Dan mulai berteriak dengan keras. "Brengsek, bukankah kamu sangat gila? Berani mengatakan akan menabrak mobilku sampai terbang. Kalau begitu tabrak saja."
Wanita itu menghina Dave dan terus memprovokasi Dave. Dave juga malas beromong kosong dengan mereka. Jadi dia masuk ke mobil dan berencana menabrak Maserati itu sampai terbang. Dave, gila ya kamu. Turun. Mona menarik Dave. Apa kamu tahu berapa harga mobil ini? Jangan gegabah. Kalau kamu bangkrut, menjual rumah juga tidak akan bisa mengganti rugi. Mona awalnya tidak ingin menghiraukan Dave. Tapi menabrak Maserati adalah masalah besar. Mona tidak bisa tidak peduli. Ganti ruginya akan sangat besar. Kalau sampai Dave tidak sanggup membayarnya, mereka pasti akan datang untuk meminjam uang pada keluarganya. Mona, untuk apa kamu memperdulikannya? Dia kan sangat hebat. Biarkan saja dia menabraknya. Kalau tidak sanggup membayar, dia bisa kembali ke penjara. Lagi pula dia juga bukan pertama kalinya masuk penjara. Billy memasang raut wajah dingin. Dia merasa tidak senang melihat Mona yang menghentikan Dave. Kalau sampai dia benar-benar menabraknya, ganti ruginya akan mencapai ratusan juta. Ini bukan masalah sepele. Keluarga Dave tidak akan bisa mengganti rugi walaupun menjual rumah mereka. Apa yang harus dilakukan orang tuanya nanti? Mona memelototi Billy. Meskipun Mona tidak menyukai Dave dan juga keluarganya, karena dia merasa keluarga Dave sengaja mendekati mereka hanya karena keluarga mereka kaya. Tapi itu tidak menandakan kalau Mona akan membiarkan keluarga Dave hancur berantakan. Kalau sampai Dave menabrak mobil itu karena gegabah, maka bisa-bisa habislah seluruh keluarganya. Billy melihat Mona yang melindungi Dave terlihat sangat marah. Dave melirik Mona sekilas, dan merasa kalau pandangan Mona terhadapnya sudah banyak berubah. Dia merasa Mona bukanlah orang yang teramat jahat. Pada saat itu, dua mobil van melaju dengan cepat, dan belasan orang berbadan kekar dan berwajah sangar turun dari mobil itu dengan membawa tongkat. Suamiku, wanita itu menghampiri seorang pria yang mengenakan pakaian olahraga dan berkata dengan centil. Suamiku, tadi ada orang yang memukulku. Lihatlah wajahku yang dipukulinya ini. Pria itu melihat wajah wanita itu dan langsung mengamuk. Bajingan mana yang berani memukuli istriku? Maju sekarang juga. Bab 180. Dave langsung melangkah maju. Saya yang memukulinya. Pria itu menilai Dave dan melirik ke arah Billy dan lainnya, lalu mendengus. Sialan. Berlutut pada istriku sekarang juga lalu minta maaf padanya. Setelah itu saya akan mempertimbangkan untuk mengampunimu. Kalau tidak, kalian semua tidak akan bisa kabur. Billy yang mendengarnya terkejut. Pria itu mengira mereka dan Dave adalah satu kawanan. Dia menjelaskan dengan panik. Kak, Anda salah paham. Kami tidak datang bersama. Meskipun kami mengenalnya, tapi masalah ini adalah urusannya sendiri. Kami tidak tahu menahu. Pria itu melirik istrinya, dan istrinya mengangguk. Bajingan ini yang menabrak mobilku, lalu menampariku. Hei, masalah mobil bisa kita selesaikan dengan uang. Tapi kamu berani memukuli istriku. Kalau kamu berlutut sekarang, saya mungkin akan mengampunimu. Pria itu menatap Dave dengan tatapan membunuh. Dave tersenyum santai. Kalian sangat suka membuat orang berlutut ya, tapi saya beritahu ya. Saya tidak akan pernah berlutut pada siapapun kecuali kedua orang tuaku. Kalian tidak pantas membuatku berlutut pada kalian. Sialan. Apa katamu? Pria itu mengernyitkan keningnya dan mulai berteriak marah. Dia tidak percaya Dave yang hanya seorang diri berani mengatakan hal seperti itu di depan dia yang membawa banyak anggota. Dave, kamu gila ya? Ini namanya bosan hidup. Mona menegur Dave dengan keras. Sedangkan wajah Billy seketika memucat. Dave, sudah sampai tahap seperti ini, jangan berlagak lagi. Kalaupun kamu berlutut sekarang, kami juga tidak akan menertawaimu. Kami juga tidak akan berkata apapun pada perusahaan. Benar, kami tidak akan mengatakan apapun. Berlututlah, kalau tidak kamu akan dipukuli oleh mereka. Sebaiknya kamu berlutut saja. Ivana juga terkekeh. Kalau kalian suka berlutut, kalian saja yang berlutut. Dave menoleh dan berkata kepada Billy dan Ivana. Kalau hebat teruskan saja kegilaanmu itu. Kita lihat saja siapa yang akan berlutut pada akhirnya. Billy mencibir. Pria itu melihat Dave yang masih merasa hebat dan tidak mau berlutut memasang raut wajah dingin. Hei, hebat juga ya kamu. Tapi sayangnya hari ini kamu bertemu denganku, orang yang jauh lebih hebat. Saya akan membuatmu bertekuk lutut. Setelah berkata, pria itu melambaikan tangannya. Serang, dan lumpuhkan dia. Seketika, belasan orang itu menyerbu ke arah Dave. Billy dan yang lainnya yang melihat situasi itu segera bersembunyi. Meskipun Mona merasa cemas.
Tapi di saat seperti ini dia sudah tidak bisa melakukan apapun lagi. Berhenti. Tiba-tiba suara marah terdengar. Seorang manajer developer yang mengenakan setelan jas datang dengan tergesa-gesa bersama beberapa petugas keamanan. Manajer Hari, apa maksudmu? Kenapa menghentikanku? Pria itu melihat manajer developer dan bertanya dengan wajah tidak senang. Kak Desmond, beri sedikit muka padaku ya. Masalah hari ini kita sudahi saja. Kerugiannya biar saya yang mengurusnya. Hari berkata dengan wajah penuh senyuman. Sepertinya kedua orang ini saling mengenal. Karena yang satu adalah penghuni dan yang satunya lagi adalah manajer developer. Saling mengenal pun tidak ada salahnya. Pak Hari, apakah kamu salah makan obat hari ini? Atau bocah ini anggota keluargamu? Kenapa kamu malah membantunya berbicara? Desmond bertanya dengan wajah bingung. Hari menatap Dave lalu berbisik pelan kepada pria itu. Kak Desmond, kamu mungkin tidak tahu. Tapi Pak Dave adalah penghuni villa yang ada di atas gunung. Dia sudah tinggal di sini cukup lama. Desmond yang mendengarnya seketika termenung. Bukankah itu villa milik keluarga Tanaka? Benar. Kalau dia bisa tinggal di sana, artinya dia dan keluarga Tanaka mempunyai hubungan. Hari menganggukkan kepalanya. Desmond melirik Dave lalu kembali menilainya. Tatapan matanya penuh ketidakpercayaan. Saya tidak percaya bocah ini punya hubungan dengan keluarga Tanaka. Dengan gayanya ini, tidak mungkin dia mempunyai hubungan dengan keluarga Tanaka. Dia yang mengendarai mobil Accord tua ini tidak mungkin punya hubungan dengan mereka. Pak Hari, jangan membohongiku. Saya tidak bisa memberimu muka untuk masalah ini. Desmond tidak percaya. Karena pakaian yang dikenakan Dave dan mobilnya yang hanya sebuah Accord tua, mana mungkin mempunyai hubungan dengan keluarga konglomerat seperti keluarga Tanaka. Bab 181. Kak Desmond, saya benar-benar tidak membohongimu. Pak Dave itu. Belum sempat Hari menyelesaikan perkataannya, Desmond langsung mendorongnya. Kalau dia tidak berlutut sekarang juga, maka memanggil Dewa Langit pun tidak akan ada gunanya. Saya tidak akan memberi muka kepada siapapun. Setelah berkata, pria itu mengisyaratkan kepada bawahannya untuk menyerang. Hari yang melihat situasi itu segera mengisyaratkan staf pemasaran untuk membawa Billy dan yang lainnya pergi dari sana. Semakin sedikit orang yang mengetahui tentang masalah ini akan lebih baik. Kalau sampai terdengar di luar, maka akan mempengaruhi reputasi perumahan Bumi Indah. Staf pemasaran yang melihat itu segera memanggil Billy dan yang lainnya untuk meninggalkan tempat itu. Billy merasa tidak rela, karena dia ingin melihat bagaimana Dave akan dipukuli. Adegan yang luar biasa malah tidak diizinkan untuk menonton. Sayang sekali, Billy berkata dengan kecewa. Benar, Dave yang senang berlaga itu sekarang bertemu dengan lawannya. Sial sekali. Ivana berkata sambil tersenyum. Hanya Mona yang mengernyitkan keningnya. Dalam hatinya merasa sedikit khawatir pada Dave. Kalau dia sampai terbunuh, maka akan merepotkan. Mona, apa kamu sedang mengkhawatirkan Dave? Bukankah kamu selalu membencinya? Ivana bertanya pada Mona. Benci sih benci, tapi saya tidak bisa tinggal diam saat nyawanya terancam. Mona terlihat sedih. Apa kita lapor polisi saja? Untuk apa melapor? Kamu tidak lihat orang tadi begitu galak? Kalau dia tahu kita melapor polisi, bisa jadi kita juga ikut dibunuh. Billy menakut-nakuti Mona. Dan tentu saja, kalimat Billy berhasil membuat Mona takut dan tidak membahas masalah itu lagi. Pada saat itu di depan pintu gerbang perumahan Bumi Indah, seluruh bawahan Desmond sudah dikalahkan oleh Dave. Dave hanya memerlukan 10 detik untuk menghabisi sekelompok preman seperti itu. Melihat Dave yang bisa bertarung, Desmond terkejut dan memucat, sedangkan wanita di sampingnya semakin panik. Apa saya masih harus berlutut dan minta maaf? Dave menatap Desmond dan tersenyum dingin. Ujung mata Desmond tidak berhenti berkedut. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Bajingan, kamu bisa berkelahi. Saya beritahu, saya sudah mengingat plat mobilmu. Saya bisa melacak siapa namamu. Di mana rumahmu, kamu bisa berkelahi. Tapi saya yakin, keluargamu belum tentu bisa berkelahi. Desmond menggunakan keluarga untuk mengancam Dave. Tapi dia tidak tahu dia sudah menyentil titik lemahnya Dave. Kamu sedang mengancamku. Kedua mata Dave memancarkan aura pembunuh yang sangat menakutkan, yang langsung menyelimuti Desmond. Sekujur tubuh Desmond gemetaran. Dia merasa seperti diterpa oleh angin dingin yang menusuk sampai ke tulangnya. Kamu tidak perlu menatapku seperti itu. Lantas kamu juga berani membunuhku di hadapan semua orang ini. Desmond menggertakkan giginya dan menunjukkan kekejaman di wajahnya.
Kalau kamu tidak membunuhku hari ini, maka saya yang akan membunuh seisi keluargamu. Desmond malah memprovokasi Dave dengan sombong. Ekspresinya seperti seekor babi yang tidak takut pada air mendidih. Kamu ini sedang mencari mati. Aura pembunuh dari tubuh Dave semakin terasa. Sedangkan Harry yang melihat situasi ini segera menghadang di depan Dave. Pak Dave, sudah ya. Kita tidak perlu sampai membunuh. Hanya masalah sepele. Harry tidak ingin menyaksikan pembunuhan di depan area perumahannya sendiri. Sedangkan kedua orang ini juga bukan orang yang bisa dia singgung. Dia juga tidak ingin terjadi sesuatu pada mereka berdua. Dave tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Jensen. Datang ke pintu gerbang perumahan Bumi Indah dalam 10 menit. Hanya satu kalimat dan Dave langsung mematikan panggilannya. Desmond melihat Dave yang bisa memanggil orang. Menyeringai. Tidak disangka ya. Kamu juga bisa memanggil orang. Saya sangat penasaran siapa orang yang kamu panggil itu. Bab 182. Desmond berkata sambil menelpon. Jelas-jelas dia juga memanggil seseorang. Segera, beberapa mobil van kembali berhenti. Dan segerombolan preman turun dengan membawa tongkat. Desmond yang melihat anggotanya sudah tiba. Bertanya dengan bangga. Hei, mana orang yang kamu panggil? Apa dia ketakutan dan tidak berani datang? Sudah sampai, Dave berkata dengan tenang. Tidak jauh dari situ, terlihat sebuah mobil yang melaju kencang ke arah mereka. Desmond melihat hanya sebuah mobil yang melaju ke arah mereka. Tertawa terbahak-bahak. Kamu sedang bercanda ya? Hanya sebuah mobil. Bisa muat berapa banyak orang? Walaupun kamu bisa bertarung, kamu juga bisa lelahkan. Saya bisa terus memanggil orang dan membuatmu mati kelelahan. Saya berharap senyumanmu akan tetap terukir setelah melihat orang yang kupanggil. Dave tersenyum sinis. Seketika, mobil itu berhenti di hadapan mereka. Dan seorang pria kekar turun dari mobil itu. Dan saat mereka melihat jelas siapa orang yang turun dari mobil, senyuman di wajah Desmond sirna. Yang lainnya juga hanya bisa menarik nafas. Orang yang datang hanya satu orang, dan dia adalah Jensen. Dia bergegas menghampiri Dave, lalu menyapa dengan penuh hormat. Tuan Dave. Melihat Jensen yang begitu sungkan kepada Dave, Desmond tercengang. Tubuhnya bergetar hebat. Habisi dia. Dave berkata sambil melirik Desmond. Jensen menganggukkan kepalanya, lalu berbalik menuju ke arah Desmond yang gemetaran. Jensen menyapu sekelilingnya dengan tatapannya. Para bawahan yang dipanggil oleh Desmond langsung memucat dan ketakutan. Mereka langsung membuang senjata yang ada di tangan mereka. Tidak mau pergi. Mau tinggal di sini untuk mati. Teriakan Jensen sontak membuat para bawahan yang dipanggil Desmond kabur terbirit-birit. Mereka tidak akan berani menyinggung Jensen. Dia adalah ketua mafia di kota Surau. Tuh, Tuan Jensen. Desmond yang sudah gemetaran meneriakkan nama Jensen. Jensen menghampiri dan langsung melayangkan sebuah tamparan pada wajah Desmond. Desmond bahkan tidak berani bergerak. Sedangkan istrinya merasa tidak senang lalu berteriak pada Jensen. Siapa kamu? Kenapa memukuli suamiku? Wanita itu berteriak pada Jensen dan membuat Desmond ketakutan hingga hampir pingsan. Tia. Desmond menampari wajah istrinya sendiri. Wanita jalang, siapa yang menyuruhmu berbicara? Apa kamu punya hak untuk berbicara? Desmond mengutuk istrinya sendiri dalam hati. Kalau bukan karena dia yang menyinggung Dave lalu menelponnya, dia tidak akan menghadapi Jensen saat ini. Apalagi setelah melihat Jensen yang begitu segan terhadap Dave, bisa dipastikan kalau Dave bukan orang biasa. Namun dia masih belum mengerti, kenapa seorang yang memiliki status malah mengendarai sebuah Accord tua. Setelah ditampari oleh suaminya sendiri, hidung dan wajahnya membengkak. Dia sudah hampir cacat. Hanya saja, Desmond tahu kalau dia tidak kejam pada istrinya. Takutnya mereka berdua sudah mati sekarang. Tuan Jensen, wanita ini tidak tahu sopan santun dan lancang. Semoga Tuan Jensen tidak tersinggung. Desmond berusaha meminta maaf pada Jensen, tapi Jensen sama sekali tidak memperdulikannya. Dia menarik kerah baju Desmond dan menghantamkan sebuah tinju ke perut bagian bawahnya, dan membuat Desmond tersungkur kesakitan. Dave menghampiri Desmond dan menatapnya. Bukankah tadi kamu menyuruhku untuk berlutut dan minta maaf? Kenapa sekarang malah kamu yang berlutut? Dave bertanya dengan nada mengejek. Desmond tidak berani mengangkat kepalanya dan terus memohon. Mohon ampunnya Tuan Dave. Saya bukan manusia. Saya tidak punya mata.
Desmond berusaha kerasa untuk memohon belas kasihan. Awalnya saya tidak berniat membunuhmu, tapi sayangnya kamu mengancam keluargaku. Setelah berkata, Dave tidak memperdulikan Desmond lagi. Dia masuk ke mobilnya dan menabrak Maserati itu hingga terhempas dan menuju ke dalam perumahan. Bab 183. Kalimat dari Dave sudah membuat Jensen tahu apa yang harus dilakukannya, dan tidak peduli sekuat apa Desmond memohon belas kasihan, dia tetap diseret ke dalam mobilnya Jensen, yang menunggunya saat ini hanya kematian. Wanita itu melihat suaminya sendiri dibawa pergi, dan melihat Maseratinya yang sudah hancur ditabrak. Langsung tercengang. Setelah sesaat, Harry dan beberapa petugas keamanan itu baru tersadar. Harry berpesan kepada mereka, "Lain kali, kalau bertemu dengan Pak Dave, kalian semua harus bersikap sopan. Yang berani bersikap kurang ajar kepada Pak Dave, akan langsung kupecat." Seketika itu Dave sedang mengendarai mobilnya menuju ke atas gunung, dan baru tidak jauh, dia kembali bertemu dengan Billy dan yang lainnya. Mereka sudah selesai melihat-lihat rumah, dan staf pemasaran sedang bersiap membawa mereka kembali. Melihat mobil tua Dave yang bagian depannya sudah hancur, mereka semua tercengang. Mereka tidak mengerti bagaimana caranya Dave bisa masuk. Dave ini pasti memanfaatkan saat mereka lengah dan menerobos masuk. Mungkin dia takut dipukuli. Ivana berkata sambil melihat mobil Dave yang sudah hancur. Nyalinya besar sekali, berani membuat onar di perumahan Bumi Indah. Billy mendengus. Setelah mendengar pembicaraan mereka berdua, staf pemasaran itu seolah terpikirkan sesuatu. Dia segera menghampiri dan menghalangi Dave. Kalau Dave benar-benar menerobos masuk, dan dia berhasil menghalanginya, perusahaan pasti akan memujinya. Staf pemasaran itu benar-benar sangat lugu, karena dia tidak mengenal para penghuni. Jadi dia tidak tahu kalau Dave tinggal di perumahan Bumi Indah. "Nyalimu besar juga ya, berani menerobos masuk ke dalam sini." Staf pemasaran itu menegur Dave dengan keras setelah menghalanginya. Dave kebingungan. "Saya tidak menerobos masuk. Saat saya masuk manajer kalian juga melihatnya." Dave, jangan berdebat lagi. Lihat saja mobilmu yang sudah hancur itu. Kalau kamu tidak menerobos masuk, mana mungkin mobilmu seperti ini. Jangan-jangan di belakang sedang ada orang yang mengejarmu. Ivana berkata sambil tersenyum mengejek. "Dave, hanya penghuni yang boleh masuk ke area ini. Kami yang mau membeli rumah saja harus dikawal. Kamu tidak membeli rumah, juga bukan penghuni. Bisa masuk kemari, kalau bukan menerobos lalu apa?" Billy bertanya sambil menyeringai. "Siapa yang mengatakan kalau saya bukan penghuni?" Dave berkata dengan tenang. Mendengar ucapan Dave, mereka semua tercengang. Bahkan staf pemasaran itu segera bertanya, "Kamu sudah membeli rumah di sini. Kenapa saya tidak merasa pernah melihatmu sebelumnya?" Staf pemasaran itu memandang Dave dan merasa Dave bukanlah orang yang sanggup membeli rumah di sini. Karena yang tinggal di sini hanyalah orang-orang kaya dan terkemuka. Dia kenal kebanyakan dari mereka dan punya kontak mereka. "Dave, bisa tidak kamu jangan membual? Apa kamu tahu berapa harga rumah di sini? Bahkan rumah yang ada di bawah gunung yang modelnya paling sederhana dan paling kecil saja, tidak mungkin sanggup kamu beli seumur hidup. Berani sekali kamu mengaku penghuni di sini." Billy berkata dengan jijik, "Saya yang sudah menjadi manajer selama bertahun-tahun saja baru bisa membeli rumah paling murah setelah mendapatkan komisi. Dan saya baru bisa membayar uang mukanya. Kamu yang baru bebas dari penjara punya uang dari mana untuk membeli rumah? Saya rasa rumah di pinggiran kota saja tidak sanggup kamu beli. Kamu hanya cocok tinggal di rumah tua dan bobrok itu." Wajah Billy terlihat tidak senang. Dia sama sekali tidak percaya Dave bisa membeli rumah di sini. Tidak hanya Billy, Ivana dan Mona pun tidak ada yang percaya kalau Dave bisa membeli rumah di sini. Kalau dia bisa membeli rumah di sini, untuk apa meminta Mona mencarikannya pekerjaan? "Pak, karena Anda mengatakan Anda adalah penghuni. Kalau begitu tunjukkan di mana rumahmu. Kamu tidak perlu membohongiku, karena saya tahu semua pemilik rumah di sini." Staf pemasaran itu bertanya pada Dave. "Benar, kalau kamu hebat, tunjukkan saja yang mana rumahmu. Bagaimana kalau kami bertamu ke sana?" Ivana bertanya dengan senyuman mengejek. Bab 184. Dave menunjuk ke arah puncak gunung. "Rumah yang ada di atas gunung itu rumahku." "Yang di atas gunung?" Billy tercengang dan langsung tertawa. "Dave, kamu benar-benar sangat lucu. Apa kamu tahu berapa harga villa yang ada di atas gunung itu?"
Menjual seluruh keluargamu pun tidak akan cukup untuk membelinya. Membualmu keterlaluan? Tidak masuk akal. Dave, apa kamu bisa sedikit lebih realistis? Hari ini kamu menerobos masuk kemari. Bisa jadi ini adalah kali pertama dan kali terakhirnya kamu masuk kemari. Kamu berani mengaku kalau villa di atas gunung itu adalah milikmu. Saya rasa kamu saja belum pernah menginjakan kaki ke atas gunung itu. Ivana tertawa terbahak-bahak. Mona juga memutar matanya malas. Menurutnya Dave hanyalah seorang pecundang yang tidak bisa apa-apa. Pak, apa Anda tahu berapa harga villa yang ada di atas gunung itu? Kamu berani membual di sini. Staf pemasaran itu pun tertawa. Atas dasar apa kamu mengataiku membual? Dave bertanya dengan sinis. Saya yang memasarkan villa itu. Pemilik villa itu bermarga Tanaka. Bukan Kalin. Kenapa Anda mengaku itu milikmu? Staf pemasaran itu tersenyum mengejek pada Dave dan menunggu penjelasan Dave. Villa itu mereka hadiahi padaku. Apa tidak boleh? Dave tersenyum. Dihadiahi padamu. Staf pemasaran itu mulai tertawa keras. Boleh, boleh. Kamu juga boleh mengatakan kalau seluruh rumah di perumahan Bumi Indah ini dihadiahi kepadamu, tidak melanggar hukum. Hanya saja kamu menerobos masuk ke dalam sini dan itu melanggar aturan kami. Saya harus mengusirmu dari sini. Staf pemasaran itu baru selesai berkata, dan seorang petugas keamanan yang memegang tongkat dan terlihat kasar kebetulan lewat di depan mereka. Fitri, tumben sekali kamu jalan-jalan di dalam area perumahan. Petugas keamanan yang melihat staf pemasaran menyapanya dengan sanjungan. Oh, ternyata Pak Satria. Kebetulan. Ini ada orang yang menerobos masuk ke dalam area perumahan. Cepat usir dia. Staf pemasaran yang melihat petugas keamanan itu langsung melaporkan Dave. Petugas keamanan itu melihat Dave sekilas, lalu melihat Aquatua di samping Dave yang sudah hancur, dan berkata dengan marah. Sialan, beraninya menerobos masuk ke dalam area perumahan. Bosan hidup ya? Saya adalah ketua keamanan di sini. Kamu tidak mencari tahu dulu. Pak Satpam, Dave tadi menabrak sebuah mobil mewah di depan gerbang, dan mereka ingin memukulinya. Mungkin dia takut dipukuli dan langsung menerobos masuk ke dalam. Kalau kamu berhasil menangkapnya, pasti imbalannya besar. Billy berkata kepada ketua keamanan itu. Benar. Benar. Tadi kami semua juga melihatnya. Dia menabrak sebuah Maserati. Ivana juga menganggukkan kepalanya. Mona tidak mengatakan apapun, namun raut wajahnya tidak kelihatan bagus. Dia tidak ingin memperdulikan Dave lagi. Anak ini hanya bisa membual, dan itu membuatnya sangat kesal. Wah, hebat sekali kamu. Sudah menabrak orang malah berani menerobos masuk. Tapi anggap saja kamu sedang sial karena bertemu denganku. Ketua keamanan itu berkata lalu langsung menyergap Dave. Baru mengulurkan tangannya saja, Dave sudah mencengkeram pergelangan tangannya dan memutarnya dengan pelan. Dalam sekejap ketua keamanan itu berada di bawah kendalinya dan mulai berteriak kesakitan. Sialan, cepat lepaskan, sakit sekali. Kamu tidak tahu siapa saya. Saya adalah adik iparnya manajer developer di sini. Saya jamin kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Ketua keamanan itu berteriak marah. Kamu tidak mendengar penjelasan orang dan langsung mau bertindak. Ketua keamanan sepertimu sembrono sekali. Saya sudah bilang kan, saya penghuni di sini. Apakah ini cara kalian memperlakukan penghuni? Dave bertanya balik pada ketua keamanan. Kamu, cepat lepaskan tanganmu. Saya akan tahu setelah menanyakannya. Ketua keamanan yang melihat Dave punya keahlian, merasa kalau dirinya tidak bisa menandingi Dave. Dia hanya bisa meminta Dave untuk melepaskannya dulu. Mendengar itu, Dave melepaskan cengkeramannya, sedangkan ketua keamanan itu memijat-mijat pergelangan tangannya dan menatap Dave dengan galak. Kemudian mengeluarkan walkie-talkie-nya. Bab 185. Seluruh petugas keamanan harap berkumpul di area. Ada orang yang menerobos masuk ke dalam area perumahan dan memukuliku. Ketua keamanan itu menggunakan walkie-talkie-nya untuk memanggil anggotanya. Tadi dia hanya menyiasati agar Dave melepaskannya. Dia juga tidak bertanya apakah Dave benar penghuni atau bukan karena dia menilai kalau Dave pasti bukan penghuni. Tunggu saja, anggotaku akan segera datang. Kamu tunggu dipukuli saja. Ketua keamanan itu menatap Dave dengan muram. Saat itu, Hari yang baru merasa lega. Tiba-tiba mendengar teriakan adik iparnya di walkie-talkie yang mengatakan ada orang yang menerobos masuk dan memukulinya kembali panik. Dia tidak sedang mengkhawatirkan adik iparnya. Dia sedang takut dirinya akan ikut terseret. Adik iparnya yang tidak bisa apa-apa itu sangat malas.
Dia memohon cukup lama padanya agar dia mempekerjakannya sebagai ketua keamanan di perumahan Bumi Indah. Baru 2 hari bekerja, dia sudah tidak mau mengerjakan apapun. Dia selalu berkeliaran dan menggoda para staf pemasaran. Dan saat Hari membawa serta para petugas keamanan menuju area A, dia melihat mobil Dave berhenti di sana dari kejauhan, dan Dave sedang berdiri di samping mobilnya. Hari seketika berkeringat dingin. Apa yang ditakutkannya benar-benar terjadi. Adik iparnya benar-benar menyeretnya ke dalam masalah. Hari segera menghampiri, dan saat Satria melihat kakak iparnya datang dengan membawa banyak orang, dia segera menyambutnya. Kakak ipar, bajingan ini menerobos masuk dan memukuliku. Kamu harus memberi pelajaran padanya. Sedangkan Billy yang melihat manajer developer membawa para petugas keamanan bersamanya, langsung tersenyum sinis. Dave, kali ini kamu mau kabur kemana lagi? Meskipun membual tidak melanggar hukum, tapi membualmu keterlaluan. Ada harga yang harus dibayar. Berani mengaku penghuni di sini, dan tinggal di villa di atas gunung. Kenapa kamu tidak sekalian mengatakan kalau kamu tinggal di langit? Saya sudah hidup selama 20 tahun lebih, dan baru pertama kali bertemu dengan orang yang selalu membual dan tidak tahu malu sepertimu. Ivana juga menyeringai. Kedua orang itu menatapnya dengan tatapan mengejek, dan bersiap untuk menyaksikan adegan seru. Mona hanya menghela nafas. Dia berniat untuk meminta belas kasihan kalau nanti Dave benar-benar dipukuli. Dia tidak bisa melihat Dave dipukuli dan tidak melakukan apapun. Namun saat Billy dan Ivana menunggu Hari dan anggotanya kemari untuk memukuli Dave, mereka malah melihat Hari menampari adik iparnya sendiri dengan keras. Tamparan itu sangat kuat, dan hampir membuatnya terhempas dan tersungkur di tanah. Seketika itu, Satria menjadi bingung. Dia menatap kakak iparnya dengan tatapan tidak percaya. Kakak ipar, kenapa kamu memukuliku? Kamu salah makan obat ya? Satria bertanya dengan tidak puas. Benar, saya salah makan obat. Saya tidak seharusnya mengizinkanmu bekerja di sini. Kerjamu tidak becus. Kamu dipecat. Sekarang juga nyah dari sini. Segera pergi jauh dari sini. Semakin jauh semakin baik. Jangan sampai saya melihatmu di sini lagi. Hari berkata sambil mengambil tongkat satpam yang ada di tangan adik iparnya. Kamu, Satria menatap Hari dengan marah. Baik, kamu berani bersikap seperti ini padaku. Saya akan memberitahukannya pada kakakku. Satria berkata sambil beranjak pergi. Tindakan Hari membuat Billy dan yang lainnya tercengang. Bahkan staf pemasaran itu juga menjadi bingung. Hanya para petugas keamanan yang dibawa oleh Hari yang tahu kalau Hari melakukan itu untuk melindungi adik iparnya. Kalau Satria terus berada di sana, bisa jadi Dave akan menjadi marah dan mencabut nyawanya. Dan pada saat Satria pergi, Hari yang berkeringat dingin menatap Dave. Dia takut kalau Dave tidak akan membiarkan Satria pergi. Hanya saja melihat Dave tidak mengatakan apapun, Hari juga merasa lega dalam hati. Perintah Kaisar Naga. Bab 186. Dia bergegas menghampiri Dave. Hari membungkuk dan berkata, Pak Dave, saya mewakili adik iparku untuk meminta maaf padamu. Dia baru bekerja dan belum tahu apa-apa. Saya harap Pak Dave berbesar hati. Melihat Hari yang begitu merendah dan meminta maaf pada Dave, Billy dan yang lainnya tercengang. Kalian tidak salah. Dia menerobos masuk kemari, menabrak mobil orang, dan memukuli adik iparmu. Tapi kamu malah merendah padanya. Bagaimana cara developer seperti kalian melayani orang? Billy bertanya pada Hari. Benar. Tadi kami datang untuk melihat rumah dan membeli rumah. Petugas keamanan kalian malah tidak mengizinkan kami masuk. Sekarang kalian malah begitu sopan kepada orang yang menerobos masuk. Saya seketika meragukan kemampuan kalian sebagai developer. Dia hanya seorang mantan narapidana. Kenapa kamu begitu merendah padanya? Apa kalian benar-benar menganggapnya sebagai penghuni? Ivana mendengus dingin. Kalau dia sanggup membeli rumah di sini, dia juga tidak akan mengendarai sebuah kur tua. Berani mengaku kalau rumah di atas gunung itu adalah miliknya. Dia hanya membual. Saya sangat kenal dengannya. Dia bekerja di perusahaan kami dan saya atasan langsungnya. Dia ini hanya bisa membual. Billy terus berkata kepada Hari. Hari menatap Billy dan Ivana, lalu menatap Dave. Dia tidak tahu apa hubungan mereka dengan Dave. Tapi karena Billy dan Ivana terus menghina Dave, bisa dipastikan kalau mereka bukan temannya Dave. Melihat Dave juga tidak mengatakan apa-apa, Hari tidak tahan lagi dan berkata kepada Billy dan Ivana, Pak Dave memang penghuni di sini. Villa di atas gunung itu adalah miliknya. Perkataan Hari sukses membuat Billy dan Ivana tercengang. Bahkan Mona juga ikut tertegun.
Pak Heri, keluarga Tanaka adalah pemilik villa di atas gunung. Saya yang mengurus surat-suratnya. Fitri bertanya kepada Heri dengan wajah yang kebingungan. Kamu tidak salah, villa di atas gunung itu bernilai triliunan. Seorang staf pemasaran yang mengendarai Aqua tua seperti dia merupakan penghuni villa itu. Memukuliku sampai mati pun saya tidak akan percaya. Manajer developer sepertimu sangat tidak memenuhi syarat. Siapa yang membeli rumahmu saja kamu tidak tahu. Kamu lihat-lihat Dave ini. Apa dia terlihat seperti seseorang yang bisa membeli villa itu? Billy dan Ivana berbalik bertanya kepada Hari. Melihat mereka terus bertanya balik, Hari hanya mendengus. Sepertinya, kalian lebih tahu dibandingkan saya yang merupakan manajer developer di sini ya. Saya beritahu ya, pemilik villa di atas gunung itu memang keluarga Tanaka. Tapi sekarang itu sudah menjadi milik Tuan Dave. Kalau kalian tidak ada urusan lagi, silahkan keluar dari sini. Kalian tidak lagi diizinkan untuk masuk ke area perumahan kami. Perkataan Hari membuat Billy dan yang lainnya tercengang. Mengatakan Dave memiliki villa bernilai triliunan, dipukuli sampai mati pun tidak ada yang percaya. Pak Hari, apakah saya sudah boleh pergi? Dave tidak ingin menghabiskan waktunya untuk berdebat dengan Billy dan yang lainnya. Dia ingin segera latihan. Tentu saja boleh. Maaf mengganggu waktunya Pak Dave. Saya meminta maaf. Hari segera bersikap penuh hormat dan membantu Dave membukakan pintu mobilnya. Dave mengendarai Aqua tuanya yang sudah hancur menuju ke atas gunung. Saat melewati Billy dan... Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Dia tidak mungkin mempunyai villa. Saya mau ikut ke atas dan melihatnya sendiri. Dia pasti membual. Billy berteriak seperti orang gila. Sedangkan Mona melihat mobil Dave yang semakin lama semakin jauh. Merasa wajahnya sangat panas. Sudah sampai pada tahap seperti ini. Kalau begitu Dave memang tidak membual. Karena dia tidak percaya kalau Hari akan bersandiwara bersama dengan Dave. Bab 187. Mengingat harga villa yang mencapai triliunan itu, dan dirinya yang selalu memandang remeh keluarga Dave yang miskin, dan orang tuanya selalu mendesaknya untuk membantu Dave mencari pekerjaan. Mengingat semua hal itu, membuat wajah Mona terasa semakin panas. Sedangkan Ivana membelalak melihat Dave melaju pergi dengan mobilnya, dan saat mobil Dave sudah tidak terlihat, Ivana menatap villa di atas gunung itu tanpa berkedip. Rasa kaget yang luar biasa membuat Ivana tertegun. Segera usir mereka dari sini. Mulai hari ini, mereka tidak diizinkan untuk melangkahkan kaki di sini lagi. Hari memerintahkan. Belasan petugas keamanan itu langsung menyeret Billy dan yang lainnya keluar dari sana. Karena terprovokasi, Billy berusaha keras agar dia bisa melihat ke puncak gunung dan memastikan apakah Dave sedang membual atau tidak. Namun akhirnya setelah 2 kali dipukuli, dia pergi dengan patuh. Sesampainya di villa, Dave membuka pintu dan menemukan kalau villanya masih sangat bersih. Tidak ada debu sedikit pun. Sepertinya Yuki mengutus orang untuk membersihkannya. Yuki selalu berharap agar dia bisa membujuk kedua orang tuanya dan membawa mereka kembali kemari. Hanya saja Dave memintanya untuk menunggu beberapa hari lagi, karena orang tuanya selalu mengkhawatirkan tentang hubungannya dan Ivan. Dan kalau mereka mengatakannya sekarang, orang tuanya juga tidak akan percaya. Dave duduk di atas sofa dan meletakkan jamur linjai di atas meja kopi. Dia merasakan energi spiritual yang amat besar dari jamur linjai dan merasa bersemangat. Jamur linjai yang berubah menjadi wutou sangat jarang ditemukan. Dia berharap setelah menyerap energi linjai, kekuatannya akan bertambah drastis. Dave sekarang sudah menemukan teknik latihan yang paling efektif. Kalau dia ingin meningkatkan kekuatannya, yang dia perlukan adalah energi spiritual. Tapi saat ini, energi spiritual yang ada di bumi memiliki kekurangan. Hanya saat berada di puncak gunung seperti inilah energi spiritualnya akan terisi. Kalau Dave ingin segera meningkatkan kekuatannya, dia harus segera menemukan cara lain. Setelah berpikir sejenak, Dave menenangkan hatinya dan mulai perlahan-lahan melakukan seni konsentrasi hati, dan Dave mulai perlahan-lahan diselimuti oleh kabut tipis. Seolah bisa merasakan sesuatu, jamur linjai yang ada di dalam botol kaca tiba-tiba bergerak dengan cepat, seolah ingin melompat keluar dari botol kaca itu. Namun tidak peduli secepat apa jamur linjai itu bergerak, itu sama sekali tidak membantu. Segera, jamur linjai itu tidak lagi bergerak, dan pada tempat di mana sesuatu yang menyerupai matanya berada, gas berwarna pink tiba-tiba menyembur keluar dan melayang ke arah Dave. Dave membuka mulutnya dengan perlahan dan menghirupnya. Gas berwarna pink itu tersedot ke dalam tubuh Dave dengan cepat, dan jamur linjai itu terlihat menyusut
Jamur lingjai yang awalnya berwarna pink keputih-putihan seperti kulit seorang gadis, seketika menyusut, menjadi kering dan penuh keriput. Segera, jamur lingjai itu berubah menjadi tumpukan bubuk, dan tumpukan bubuk itu juga dihirup oleh Dave seluruhnya. Dave duduk di atas sofa dan memejamkan kedua matanya. Waktu berlalu, entah sudah berapa lama, sampai hari hampir menjadi gelap, Dave baru perlahan-lahan membuka matanya. Dave yang sangat senang, bergegas memeriksa energi spiritualnya. Namun selain energi spiritualnya yang sedikit terisi, Dave tidak merasakan ada perkembangan lainnya. Aduh! Dave menghela nafas dan akhirnya bangkit berdiri dan beranjak dari villa. Dave mengendarai Accord tuanya yang hancur dan meninggalkan perumahan Bumi Indah. Dia mencari sebuah bengkel mobil dan meninggalkan mobilnya di sana, lalu memanggil taksi dan pulang. Namun saat dia berdiri di sisi jalan untuk mencari taksi, sebuah BMW merah tiba-tiba berhenti di depannya. Kaca mobil itu terbuka dan Mona mengulurkan kepalanya. Dave, kamu mau kemana? Saya antar. Dave tercengang. Mona tiba-tiba merubah sikapnya terhadap dirinya, dan itu membuat Dave tidak terbiasa. Bab 188. Saya mau pulang. Dave menjawab. Masuklah, saya kebetulan sejalan, saya akan mengantarmu. Mona membukakan pintu dari dalam. Dan Mona membukakan pintu kursi penumpang yang ada di sampingnya. Perlu diingat kalau dia tidak pernah membiarkan Dave naik ke mobilnya. Kalaupun harus duduk, dia pasti akan menyuruh Dave duduk di kursi belakang. Dave tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Mona. Dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Ayo naik, Mona mendesak Dave yang tidak bergerak. Dave menganggukkan kepalanya dan duduk di kursi penumpang. Mona menginjak pedal gas dan melanjutkan mobil menuju rumah Dave. Dave duduk dan tidak mengatakan apapun. Suasana di mobil terasa canggung. Dave, kamu benar-benar memiliki villa di atas gunung yang ada di perumahan Bumi Indah. Setelah beberapa waktu, Mona memecah keheningan. Iya, Dave mengangguk dan menjawab singkat. Kamu yang membelinya. Mona menatap Dave dengan kaget. Orang lain menghadiahkannya padaku. Dave menjawab dengan singkat. Mona merasa Dave seperti enggan berbicara dengannya, dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah sesaat, Dave membuka suara. Sudah jam segini, kamu tidak pulang ke rumah untuk makan, malah menyetir mau kemana? Billy memesan sebuah restoran. Saya mau ke sana untuk makan bersama sambil membicarakan permasalahan soal pernikahan, kata Mona. Kalian sudah mau menikah? Dave tercengang. Iya. Lagi pula kami sudah cukup lama berpacaran. Orang tua juga sudah mendesak. Jadi ya menikah saja, kata Mona. Dave terdiam sesaat, lalu berkata, saya sarankan sebaiknya kamu memikirkannya kembali. Billy itu tidak pantas untukmu. Dave berkata seperti itu bukan karena Billy sering mempersulitnya. Jetty membalas dendam. Hanya saja Dave pernah meminta Jensen untuk memeriksa latar belakang Billy diam-diam, dan menemukan kalau Billy adalah seorang pria hidung belang. Bahkan saat berpacaran dengan Mona pun dia tidak jarang berhubungan dengan wanita lain. Meskipun terkadang Mona sedikit sombong, namun bagaimanapun dia adalah putri dari teman lama ayahnya. Dave tidak akan membiarkan Mona jatuh ke perapian. Mona yang mendengar ucapan Dave juga tidak terlalu kaget. Dia hanya tersenyum datar. Sebenarnya Billy ini tidak seburuk yang kamu pikirkan. Dia mungkin sering mempersulitmu, tapi saya akan berusaha untuk membujuknya. Mona salah sangka terhadap Dave. Dia mengira Dave mengatakan itu karena Billy sering beradu dengannya. Dave membenci Billy. Jadi dia berkata seperti itu untuk memujuknya. Dave yang mendengarnya hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Segera, mobil itu melewati jalanan yang sedikit lebih gelap, dan sebuah mobil tiba-tiba menghadang di depan mobil Mona. Mona terkejut dan bergegas menginjak pedal rem. Untunglah dia sempat menghentikan mobilnya dan tidak menabrak mobil di depannya. Bagaimana cara kalian mengemudi? Buta ya. Mona menurunkan jendela mobilnya dan mulai memaki. Namun baru memaki satu kalimat. Dia terkejut dan terdiam. Karena dia melihat mobil yang berhenti di depannya adalah sebuah Porsche 911. Yang bisa memiliki mobil seperti itu pasti bukan orang yang bisa dia singgung. Kalau dia gegabah, bisa-bisa dialah yang dirugikan. Pada saat itu, dua orang turun dari mobil. Sepasang pria dan wanita, yang tidak lain tidak bukan adalah Navarro dan Sana. Setelah turun dari mobil, mereka menatap Dave dengan sinis dan tidak berniat untuk pergi. Mona yang ditatap merasa ngeri.
Dia membuka pintu mobil dan turun lalu segera minta maaf. Kak, maaf, saya tidak sengaja tadi. Apakah kamu bisa memindahkan mobilmu, atau kamu saja yang pergi dulu? Mona merendah dan berkata pada Navarro. Navarro melihat Mona dan menyadari Mona yang mengenakan gaun merah muda dengan rambutnya yang dikuncir. Terlihat seperti gadis cantik. Jadi dia terus menatapnya dan membuat Sana yang ada di sampingnya merasa terbakar api cemburu. Bab 189. Masih tidak mau minggir, kamu datang untuk mencari Dave. Kalau kamu tidak ingin mati bersamanya, sebaiknya segeranya dari sini. Sana berteriak pada Mona. Dan di saat bersamaan beberapa mobil van terlihat berhenti di belakang mobil Porsche itu. Dan dari dalam mobil belasan orang turun dengan membawa parang. Raut wajah mereka terlihat sangat muram. Mona seketika terkejut dan langsung memucat. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Mona, kamu pergi saja dulu. Dave turun dari kursi penumpang dan berkata kepada Mona yang sudah tertegun. Mona melihat Dave dan ingin mengatakan sesuatu. Namun saat melihat sekelompok pria kekar yang membawa parang, dia terkejut dan segera masuk ke dalam mobil. Dave, pecundang sepertimu ternyata hebat juga. Baru saja dicampakkan oleh Yuki. Sekarang sudah mendapat wanita kaya lainnya. Sepertinya usia wanita itu juga tidak terlalu tua. Mengendarai sebuah BMW. Latar belakang keluarganya lumayan kan? Coba beritahu dia putri dari keluarga mana. Navarro bertanya dengan senyuman mengejek. Kenapa? Kamu juga mau mengganti selera? Dave menyeringai. Tapi, kamu memang sudah harus mengganti seleramu. Kamu selalu suka dengan barang bekas orang lain? Sebagai tuan muda dari keluarga Kintan, apa kamu tidak merasa malu? Perkataan Dave sontak membuat raut wajah Navarro terlihat muram. Navarro sebenarnya terus memikirkan hal ini. Meskipun Sana sudah berusaha keras menjelaskan kepadanya kalau saat dia dan Dave berpacaran mereka sama sekali tidak melakukan hubungan seks. Dan dia tidak pernah ditiduri oleh Dave. Tapi dalam hati Navarro masih merasakan keraguan. Kalau bukan karena dia sangat menyukai Sana dan berada di tahap membahas pernikahan. Navarro pasti sudah mencampakkannya sejak awal. Dave, dasar kau bajingan. Apa maksud perkataanmu? Sejak kapan saya pernah tidur denganmu? Kamu jangan banyak berangan-angan. Saya melihatmu saja jijik. Sana memaki Dave karena perkataan Dave membuatnya sangat kesal. Dia jelas-jelas sedang merusak hubungannya dengan Navarro. Dave, kamu tidak perlu banyak bicara. Saya percaya kalau Sana tidak mungkin mau tidur denganmu. Lagi pula saya lihat kamu orang yang begitu sok alim. Jangan-jangan kamu bahkan tidak mempunyai kemampuan seperti seorang pria ya. Makanya Yuki mencampakkanmu. Kalau kemampuanmu di atas ranjang begitu hebat dan memuaskan Yuki, dia tidak mungkin akan mencampakkanmu kan? Navarro menggertakkan giginya. Meskipun dia berkata dia tidak peduli, tapi dendam di dalam hatinya sudah tumbuh sejak awal. Entah siapa di antara kita berdua yang tidak punya kemampuan seorang pria. Apa kamu tidak menyadarinya? Dave tersenyum sinis. Dan pada saat dia dibebaskan dari penjara, Dave sudah melumpuhkan kemampuan Navarro sebagai seorang pria. Jadi sekarang, Navarro tidak bisa dibilang sebagai seorang pria sejati lagi. Perkataan Dave seketika membuat Navarro memucat lalu memerah. Belakangan ini dia memang fokus memulihkan lukanya. Namun secara logika, hanya tangannya yang patah. Itu tidak akan mempengaruhi kinerja anggota tubuh lainnya. Tapi beberapa kali saat Navarro ingin bermesraan dengan Sana, bahkan saat dia sudah melepaskan seluruh pakaiannya, adik kecil Navarro sama sekali tidak bereaksi sedikit pun. Awalnya Navarro mengira karena dia terluka. Jadi hal itu mempengaruhi tubuhnya. Tapi perkataan Dave barusan membuat Navarro gemetar. Kak Navarro, jangan pedulikan perkataannya. Kamu punya kemampuan atau tidak saya yang paling tahu. Kamu yang paling hebat. Jangan pedulikan omong kosongnya. Habisi saja dia, dan buang ke sungai. Sana mencoba menghibur Navarro. Navarro menganggukkan kepalanya lalu berkata pada Dave. Dave, tahun depan, hari ini akan menjadi hari peringatan kematianmu. Kamu sudah menyinggungku. Saya akan memberitahukan kepadamu. Apa akibat dari itu? Selesai berkata, Navarro melambaikan tangannya, serang dia, dan langsung habisi dia, lalu lempar ke dalam sungai. Navarro memerintahkan puluhan orang yang memegang parang, yang langsung menyerbu ke arah Dave, anggota geng naga api. Dave melihat beberapa orang yang menyerangnya, dan langsung tertawa dingin. Bab 190. Navarro yang melihat Dave masih bisa tertawa pada saat itu, menjadi semakin marah. Dave, kamu akan segera mati.
Orang-orang ini adalah anggota geng naga api. Mereka semua adalah pembunuh sadis. Apakah kamu merasa kamu akan punya kesempatan untuk tetap hidup hari ini? Navarro berkata dengan muram. Tatapan matanya seperti beracun. Saya rasa saya masih dapat hidup dengan baik hari ini. Dave menyeringai, dan kemudian berkata kepada beberapa anggota geng naga api. Lantas Hercules tidak berpesan kepada kalian untuk tidak menggangguku. Perkataan Dave membuat puluhan anggota geng naga api terdiam, lalu menilai Dave. Bajingan, kamu kira kamu siapa berani memanggil Kak Hercules hanya dengan namanya saja? Saat itu, seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja bertanya kepada Dave. Pria parubaya ini adalah pemimpin dari anggota geng naga api ini. Kamu tidak berhak mengetahui siapa saya. Saya sarankan sebelum kalian bergerak, kalian panggil dulu Hercules kemari. Dave berkata dengan tenang. Dave, berlaga apa kamu? Kak Hercules bukan orang yang bisa kamu temui sesuka hatimu. Navarro melangkah maju. Tidak perlu takut padanya. Saya tahu jelas siapa bajingan ini. Dia tidak memiliki status dan baru keluar dari penjara. Kalian semua, serang dia sekarang. Siapa yang berhasil menghabisinya terlebih dulu, akan kuhadiahi 200 juta. Dan orang-orang yang turun tangan akan mendapat 10 juta. Navarro tahu kalau manusia selalu tergiur dengan uang. Asalkan dia bisa memberikan keuntungan yang memuaskan mereka. Mereka pasti akan kehilangan akal sehatnya dan berusaha mati-matian. Mereka yang mendengar kalau orang yang berhasil menghabisi Dave terlebih dulu akan mendapatkan imbalan 200 juta langsung menggila. Mereka semua mulai menyerang ke arah Dave dan ingin menjadi orang pertama yang memenggalnya. Meskipun uang yang diberikan Navarro kepada geng naga api terbilang banyak, tapi kalau dibagi dengan seluruh anggota maka yang mereka dapatkan juga terbatas. Dave yang melihat mereka menggali kubur sendiri hanya tersenyum sinis, lalu mengangkat tangannya dan berhasil meraih sebuah parang besar. Mereka bahkan belum melihat dengan jelas bagaimana Dave menangkisnya. Hanya parang besar itu sudah terbelah menjadi 2 bagian. Seorang anggota geng naga api yang menyerang paling depan seketika tertegun. Dia melihat pisau parang yang ada di tangannya terbelah 2, seketika bergidik ngeri. Yang lainnya juga ikut tercengang. Mereka tidak menyangka Dave akan menangkis pisau parang dengan tangan kosong dan membuat pisau itu terbelah menjadi 2 bagian. Dan bahkan tangan Dave sama sekali tidak terluka. Bagaimana mungkin? Navarro juga tertegun. Dia membelalak tak percaya dengan apa yang baru dia lihat. Dan di saat mereka semua sedang tertegun, Dave melayangkan sebuah tendangan ke arah anggota geng naga api yang menyerang di paling depan dan membuatnya terhempas. Dia terhempas sampai 10 meter lebih, lalu tersungkur di depan Navarro. Anggota geng naga api itu seketika memuntahkan seteguk darah, dan tidak ada yang tahu apakah dia akan bertahan hidup. Setelah melihat adegan berdarah yang ada di hadapannya, raut wajah Navarro seketika menjadi murung. Bahkan Sana juga terkejut dan langsung bersembunyi di balik badannya. Jangan tertegun lagi, kalian serang bersama. Walaupun dia bisa menangkis pisau dengan tangan kosong, tapi kita menang jumlah. Mencincangnya menjadi daging bukan masalah. Navarro berteriak dengan keras. Para anggota geng naga api tersadar dan segera mengangkat pisau mereka dan kembali menyerang ke arah Dave. Dave seketika menghindar, lalu mulai melintasi kerumunan itu. Karena mereka semua adalah anggota geng naga api, Dave juga tidak berbelas kasihan. Dalam waktu 1 menit, puluhan anggota geng naga api itu tersungkur di bawah kaki Dave. Seperti sebuah bencana, mereka semua berlumuran darah, ada yang tangannya patah, dan ada juga yang kakinya patah. Mereka semua menjadi orang cacat dalam sekejap. Dave juga tidak berniat membunuh mereka. Dia memberi kesempatan hidup untuk anggota geng naga api ini. Navarro yang melihat adegan itu seketika gemetar hebat. Bahkan raut wajah Sana semakin lama semakin pucat. Dan tidak berani menatap Dave. Ingin membalas dendam kepadaku. Kamu juga hanya mengandalkan orang-orang ini. Sepertinya kamu terlalu meremehkanku ya. Dave perlahan menghampiri Navarro. Bab 191. Navarro menatap Dave dan ketakutan mulai menjalar di sekujur tubuhnya. Dia seperti terjatuh ke dalam gua es. Dave, kamu jangan kemari. Kamu berani melumpuhkan begitu banyak anggota geng naga api. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu. Saat ini, Navarro masih menggunakan geng naga api untuk mengancam Dave. Menurutmu apakah saya akan takut pada geng naga api? Dave berjalan ke hadapan Navarro dan menatapnya dengan dingin. Sekarang, saya beri satu kesempatan padamu. Kamu boleh terus memanggil orang dari geng naga api. Tapi,
Yang kamu panggil harus yang berstatus para ahlinya. Navarro menatap Dave dengan keraguan di matanya. Namun tangannya perlahan mengeluarkan ponselnya. Melihat Dave tidak menghentikannya, Navarro langsung menghubungi Hercules. Tuan Muda Navarro, apa masalahnya sudah selesai? Cepat sekali, atau Tuan Muda mau mentransfer sisa pembayarannya? Sebegitu teleponnya tersambung, Hercules bertanya dengan semangat. Kak Hercules, semua orangmu sudah dilumpuhkan? Mereka sama sekali bukan lawannya. Anggota geng naga api kalian juga terlalu tidak berguna. Navarro berkata dengan tidak puas. 30 orang bahkan tidak bisa menandingi Dave yang hanya seorang diri. Hercules yang mendengarnya seketika bangkit dari kursinya. Apa katamu? Semua anggotaku dilumpuhkan. Benar, ada yang kakinya patah, ada yang tangannya patah, sudah seperti dihantam bencana. Kalau tidak percaya, coba dengarkan. Navarro berkata sambil mendekatkan ponselnya kepada anggota geng naga api yang tersungkur di depannya. Teriakan yang menyayat hati seketika membuat Hercules marah besar. Bajingan, siapa yang berani menyentuh anggota geng naga api? Beritahu saya alamatnya, saya akan segera ke sana. Hercules berteriak. Navarro memberitahukan alamatnya kepada Hercules dan mematikan panggilannya. Lalu berkata pada Dave dengan wajah bangga, Dave, kamu sudah menyulut api kemarahan geng naga api. Sekarang Kak Hercules akan datang kemari. Kalau kamu hebat jangan kabur. Saya lihat bagaimana kamu akan menyombongkan diri sebentar lagi. Dave menyeringai. Saya sudah mengatakan akan memberimu kesempatan. Jadi saya tidak akan mengingkarinya. Saya akan menunggu di sini. Dave mencari sebuah tempat untuk duduk. Dia sama sekali tidak berniat kabur. Melihat Dave benar-benar tidak melarikan diri, mata Navarro semakin memancarkan aura kejam. Pada saat Hercules tiba nanti, Dave harus mati. Dan setelah 10 menit kemudian, beberapa mobil melaju dengan kencang. Hercules membawa serta anggotanya turun dari mobil. Hahaha, Dave, matilah kamu. Kak Hercules sudah sampai. Melihat Hercules sudah sampai, Navarro tertawa puas, lalu segera menyambutnya. Saat Hercules turun dari mobil dan melihat bawahannya yang sudah tersungkur di lantai langsung mengamuk. Siapa? Siapa yang melakukannya? Berani memukuli anggota geng naga api? Saya harus membunuhnya. Teriakan Hercules terdengar sampai radius ratusan meter. Navarro yang mendengar teriakan Hercules juga terkejut. Dave perlahan berdiri dan berjalan ke arah Hercules. Dan saat Hercules melihat jelas wajah Dave, dia langsung tertegun dan tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Kak Hercules, dia orangnya. Dia yang melumpuhkan semua anggota geng naga apimu. Kamu tidak boleh membiarkannya. Navarro melihat Dave malah berani mengaku, segera berkata dengan wajah semangat. Namun siapa sangka, saat Navarro baru menyelesaikan ucapannya, Hercules bergegas menghampiri Dave, dan langsung berkata dengan penuh hormat. Ternyata Tuan Dave ya, saya minta maaf ya, saya tidak tahu kalau orangnya adalah Anda. Navarro melihat Hercules yang bersikap sopan pada Dave dan meminta maaf padanya. Hampir kehilangan kewarasannya, dia membelalak tak percaya. Kak Hercules, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa malah meminta maaf padanya? Dia hanyalah seorang mantan narapidana. Kenapa kamu takut padanya? Navarro bertanya dengan wajah bingung. Diam, Hercules berbalik dan melayangkan sebuah tamparan pada Navarro dengan keras. Bab 192. Hercules meneruskan perkataannya pada Dave. Tuan Dave, saya benar-benar tidak tahu orang yang ingin Navarro habisi adalah Anda. Kalau saya tahu, diberi uang sebanyak apapun saya tidak akan menerima pekerjaan ini. Saya berharap Tuan Dave berhati besar dan mengampuni kami kali ini. Tapi tidak menunggu jawaban Dave, Navarro yang sudah hampir gila berteriak. Kenapa? Kenapa ini? Kalian adalah geng naga api, kenapa malah takut pada seorang mantan narapidana? Kalian ini yang diagungkan sebagai kelompok preman terbesar di kota Surau. Navarro tidak habis pikir, kenapa Hercules begitu takut pada Dave? Apa yang sebenarnya ditakuti dari Dave? Dia hanya jago berkelahi saja kan? Geng naga api beranggotakan ratusan orang. Sehebat apapun Dave, apa dia bisa menang melawan ratusan orang? Apa katamu? Kami geng naga api tidak perlu dibimbing olehmu. Percaya tidak, saya bisa membunuhmu sekarang juga. Hercules berbalik dan menatap Navarro dengan dingin. Merasakan aura pembunuh dari Hercules, Navarro langsung menutup rapat mulutnya. Dan pada saat itu, sekelompok orang berkulit hitam tiba-tiba muncul dan mengarah ke arah mereka.
Berjumlah ratusan orang dan di tangan mereka masing-masing memegang senjata. Gerakan mereka juga bagaikan gempa bumi. Melihat segerombolan orang yang tiba-tiba muncul, Hercules sedikit bingung. Begitu juga dengan Navarro yang langsung tertegun. Mereka tidak mengerti dari mana datangnya orang-orang ini. Dalam sekejap, mereka akhirnya mengetahui kalau ratusan orang ini dipimpin oleh Jensen, yang artinya mereka adalah anggota Yayasan Nusantara. Hercules melihat Jensen yang menyusul langsung menunjukkan raut wajah muram, sedangkan Navarro termenung di sampingnya. Dia melihat ratusan orang yang dibawa Jensen berjalan ke arahnya. "Lindungi Tuan Dave. Jangan biarkan satu orang pun lolos." Jensen berteriak marah. "Baik." Ratusan orang dari Yayasan Nusantara berteriak serempak, lalu segera mengepung lokasi itu. "Tuan Dave, Anda tidak apa-apa kan?" Jensen bergegas menghadap Dave. "Kamu rasa ada yang bisa terjadi padaku?" Dave tersenyum. Navarro tercengang. Dia tidak menyangka Jensen membawa begitu banyak orang kemari untuk melindungi Dave. Dan sikap Jensen yang begitu hormat kepada Dave juga membuatnya kaget. Geng Naga Api dan Yayasan Nusantara adalah kelompok mafia paling besar di kota Surau. Tapi dua kelompok terbesar ini malah begitu hormat pada Dave. "Hercules, kalian geng Naga Api berani menyerang Tuan Dave diam-diam. Percaya tidak, saya akan memusnahkan kalian sekarang juga." Jensen menatap Hercules dengan marah. Hercules terlihat tidak terima. Tapi dia tahu ini bukan waktunya sok menjadi pahlawan. Pemimpin mereka Stanley belum kembali. Mereka hanya bisa menahan kemarahan mereka untuk sekarang. Ini salah paham. Semua ini karena ulah Navarro. Hercules menjelaskan. Jensen yang mendengarnya langsung menatap Navarro yang berada tidak jauh. Navarro melihat Jensen yang sedang menatapnya seketika gemetaran. Jensen segera menghampiri Navarro dan menamparinya dengan keras. "Kamu berani turun tangan pada Tuan Dave? Percaya tidak, sekarang juga saya bisa membunuhmu dan membumi hanguskan keluarga Kintan." Jensen tidak sedang membual. Dengan kekuatan yang dimiliki Yayasan Nusantara, menghabisi keluarga Kintan bukanlah masalah. "Jensen, kamu berhutang budi pada keluarga Kintan. Untuk apa kamu malah membantu orang lain dan memukuliku?" Navarro seketika menjadi gila. Otaknya sudah tidak bisa menerima semua tekanan ini. "Kalau bukan karena budi keluarga Kintan padaku, kamu kira kamu masih bisa berdiri di sini sekarang?" Jensen menatap Navarro dengan dingin. Navarro tidak berani menatap Jensen. Dia belum memahami kenapa semua orang ini bersikap begitu hormat pada Dave. "Tuan Dave." Pada saat itu, Indrawan dan Pinito bergegas menghampiri. Melihat Dave tidak kenapa-kenapa, Indrawan menarik nafas yang panjang lalu menghembuskannya. "Saya dengar geng Naga Api mencari perkara dengan Tuan Dave. Jadi saya segera meluncur kemari. Syukurlah Tuan Dave tidak kenapa-kenapa." Bab 193. Indrawan baru saja tiba. Hwan dan Yuki juga terlihat bergegas kemari. Yuki langsung memeriksa Dave dengan cemas saat tiba. Dia takut Dave terluka. Melihat seluruh tokoh penting di kota Surau datang, Hercules tidak berani bernafas. Dia sangat ingin menghabisi Navarro dalam hatinya. Seketika itu Navarro juga tertegun. Kalau hanya Hercules dan Jensen yang begitu hormat pada Dave itu masih bisa dikesampingkan. Karena mereka semua orang-orang yang menggunakan otot, dan Dave juga termasuk memiliki kemampuan bertarung yang besar. Tapi Indrawan bagaimanapun adalah seorang pensiunan. Bisa dibilang dia bukan orang yang sejalan dengan Jensen maupun Hercules. Meskipun dia sudah pensiun, tapi kekuasaan Indrawan di kota Surau masih sangat kuat. Kalau tidak, perjamuan Indrawan tidak mungkin dihadiri oleh orang-orang kaya yang ada di kota Surau. Tapi sekarang Indrawan juga bersikap begitu hormat pada Dave. Memikirkan sampai di situ saja sudah membuat Navarro sangat kebingungan. Apa yang terjadi? Bukankah Yuki sudah mencampakkan Dave? Bukankah dia sudah pindah dari perumahan Bumi Indah dan menjadi seorang staf pemasaran? Kenapa Yuki masih begitu perhatian pada Dave? Sana yang bersembunyi di balik Navarro juga kebingungan setelah melihat seluruh adegan ini. Yuki mendengar perkataan Sana dan langsung menghampirinya dengan marah. Yuki langsung melayangkan sebuah tamparan kepada Sana. Dan Sana juga tidak berani membalas. Sedangkan Navarro juga tidak berani bergerak. Sudah sampai pada tahap ini, Navarro mana berani bergerak. "Wanita jalang, syukurlah kamu sudah meninggalkan Dave. Kalau tidak kamu hanya akan mempermalukan Dave. Sepertinya Tuhan itu maha adil ya. Pria brengsek dan wanita jalang seperti kalian dijadikan sepasang." Yuki berkata dengan ekspresi jijik.
Sana dan Navarro yang mendengarnya merasa marah. Tapi mereka tidak berani berkata apa-apa. Tuan Dave, dua orang ini harus diapakan. Jensen menunjuk Navarro dan Sana, lalu bertanya pada Dave. Mendengar ucapan Jensen, Navarro dan Sana seketika merasa kakinya lemas. Mereka hampir berlutut di lantai. Sekarang hanya dengan satu kalimat Dave, sudah bisa membuat nyawa mereka melayang. Mohon belas kasihannya Tuan Dave. Saya mohon Tuan Dave berbesar hati dan mengampuni putraku ini. Dave belum sempat menjawab. Robert yang bergegas menyusul tidak lagi memperdulikan ego dan statusnya. Dia langsung bersujud di hadapan Dave. Keluarga Kintan memang punya kekuasaan yang cukup besar. Karena mereka juga merupakan orang terkemuka di kota Surau. Namun saat ini, meskipun hanya satu orang dari pihak lawan yang menyerang mereka, keluarga Kinta pasti akan bangkrut. Sudah sampai tahap ini, Robert tidak bisa tidak berlutut. Kalau tidak, bukan hanya nyawa Navarro yang akan melayang, tempat ini juga bisa menjadi makam seluruh keluarga Kintan. Ayah, kamu, apa? Navarro melihat ayahnya yang langsung bersujud pada Dave di hadapan semua orang seketika tertegun. Bagaimanapun keluarga Kintan adalah keluarga konglomerat. Robert sebagai kepala keluarganya keluarga Kintan malah berlutut pada Dave yang masih seorang pemuda. Dasar sampah tidak berguna. Masih tidak ikut berlutut. Robert menarik Navarro dengan kuat, lalu menamparinya dengan kuat. Ayah dan anak dari keluarga Kintan sedang bersujud di hadapan Dave. Dan Sana yang ada di belakang mereka menatap mereka dengan bingung. Dia tidak berani mempercayai apa yang sedang dia lihat. Tapi dia juga tidak bisa tidak percaya. Jalang, semua ini karena kamu. Kamu mencelakai anakku. Sekarang kamu juga tidak mau berlutut. Robert berdiri, lalu menendang Sana dengan kuat. Tendangan itu langsung membuat Sana terjatuh dan berlutut di hadapan Dave. Melihat Robert begitu merendahkan dirinya, bahkan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan anaknya, Dave menyeringai. Ayo pergi. Dave melangkah pergi. Indrawan dan Jensen serta yang lainnya juga ikut beranjak pergi. Hercules juga tidak berani berlama-lama di sana. Dia segera mengangkut seluruh bawahannya yang terluka pergi dari sana, dan menyisakan Robert, Navarro dan Sana yang masih berlutut. Bab 194. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Kenapa Dave menjadi sehebat? Navarro berusaha meneriakkan kekesalannya. Dia tidak mengerti. Dave hanyalah seorang mantan narapidana. Kenapa begitu banyak orang yang menghormatinya? Pihak. Robert kembali menampari Navarro dengan kuat, agar Navarro menutup mulutnya. Kuberitahu padamu, mulai hari ini kamu tidak diizinkan untuk mencari masalah dengan Dave. Kalau kamu bertemu dengannya, kamu harus bersikap sopan. Saya tahu kamu membencinya. Tapi belum terlambat untuk membalaskan dendammu setelah 10 tahun. Sekarang kamu tidak sebanding dengannya. Jadi lebih baik kamu menunjukkan rasa hormatmu. Jangan sampai kamu terseret ke dalam masalah. Robert berdiri dan menegur Navarro dengan serius. Mata Navarro berkilat dingin, lalu dia menganggukkan kepalanya. Dia tidak akan membiarkan Dave begitu saja. Tapi sekarang dia memang belum sebanding dengan Dave. Jadi dia tidak akan gegabah untuk sementara waktu. Kalau tidak, hanya beberapa orang yang tadi datang sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Kintan dengan mudah. Mereka semua bekerja sama membuat keluarga Kintan tidak berdaya. Melihat Navarro akhirnya mengerti ucapannya, Robert menghela nafas lalu menepuk pundak Navarro. Ayo, kita pergi. Semoga setelah kali ini kamu bisa menjadi lebih dewasa. Kak Navarro. Melihat Robert dan Navarro hendak beranjak, Sana bergegas memeluk kakinya Navarro. Dia sekarang sudah memiliki Navarro, dan demi Navarro, dia mengkhianati Dave. Kalau Navarro tidak lagi memperdulikannya, dia harus bagaimana? Navarro menatap Sana. Tatapan matanya sedikit tidak rela. Enyah, Robert yang ada di sampingnya menendang Sana dengan kuat. Wanita jalang, sejak awal saya sudah ingin menyingkirkan sampah sepertimu. Sejak awal Robert memang tidak menyetujui hubungan Navarro dan Sana. Karena kedua keluarga mereka tidak sepadan. Hanya saja Navarro bersikeras ingin menikahi Sana. Dan Robert tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, Sana mengakibatkan masalah seperti ini. Bagaimana mungkin Robert akan membiarkan Sana tetap bersama dengan Navarro? Melihat Robert dan Navarro yang beranjak pergi, Sana hanya bisa menangis meraung. Di sisi lain, Dave dan Yuki sedang menuju jalan pulang. Dan Dave bertanya dengan penasaran. Bagaimana kalian bisa tahu kalau geng naga api sedang mencari gara-gara denganku? Dave merasa bingung.
Bagaimana Indrawan, Jensen dan Yuki bisa mengetahui keberadaannya? Paman dan bibi yang menelponku. Setelah saya mengetahuinya, saya meminta ayahku untuk menghubungi Jensen dan Tuan Indrawan. Jawab Yuki. Ayah dan ibuku menelponmu. Dave tercengang. Namun dia segera teringat pasti Mona yang memberitahukan ayah dan ibunya. Lalu ayah dan ibunya yang tidak berdaya mau tidak mau harus menghubungi Yuki. Karena mereka tahu bagaimanapun Yuki adalah anak orang kaya. Jadi pasti memiliki kekuatan. Dan saat mereka tiba di depan area perumahan Dave, Yuki langsung maju pergi. Dia tidak turun karena bagaimanapun kedua orang tua Dave sepertinya sedikit salah paham padanya. Setelah Dave turun dari mobil dan baru melangkah 2 langkah, dia menyadari Evan yang diam-diam mengamatinya sambil bersembunyi di balik pohon besar. Evan melihat Dave yang menyadari keberadaannya awalnya ingin kabur. Tapi Dave segera menghadangnya. Evan, sudah selarut ini kenapa kamu ada di sini? Dave bertanya dengan bingung. Oh, tidak apa-apa. Tadi saya baru makan dan keluar untuk berjalan-jalan. Kamu cepat pulang. Paman dan bibi sangat mengkhawatirkanmu. Evan berkata dan bergegas pergi. Apa yang salah dengan anak ini? Dave melihat punggung Evan dan menggelengkan kepalanya, lalu melangkah menuju rumahnya. Saat itu, di dalam rumah Dave, Celine sedang berlinang air mata, dan Edward sedang merokok. Wajahnya terlihat sendu. Danny dan Mona juga ada di sana, lalu Melissa juga sedang menenangkan Celine. Celine, tenang saja. Dave akan baik-baik saja. Dia pasti sedang dalam perjalanan pulang. Melissa memang sedang menghibur Celine, tapi wajahnya sendiri juga terlihat cemas. Bab 195. Ayah, Ibu, saya pulang. Melissa baru selesai berkata, dan suara Dave sudah terdengar. Mereka yang mendengar suara Dave langsung bergegas menyambut. Dave juga kebingungan melihat rumahnya kedatangan banyak orang. Dave, kamu tidak apa-apa kan? Celine bergegas menghampirinya dan meraba-raba untuk memastikan Dave tidak terluka. Bu, saya tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Hanya saja saya sangat lapar, saya belum makan. Dave berkata sambil tersenyum. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Syukurlah. Ibu akan menyiapkan makanan untukmu. Celine berkata dengan bahagia. Celine, saya akan ikut denganmu. Melissa memapah Celine menuju dapur. Paman Danny. Dave menyapa Danny. Dave, kamu benar-benar tidak apa-apa kan? Danny menatap Dave. Mona pulang dan memberitahukan kepada kami. Saya rasa ada yang aneh. Karena saya tahu mobil Porsche itu adalah milik tuan muda keluarga Kintan. Dan kamu juga pernah berurusan dengan Navarro. Dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Namun sayangnya, semua kenalanku tidak ada yang berani menyinggung. Keluarga Kintan hanya bisa ikut mengkhawatirkanmu saja. Paman Danny, tidak apa-apa. Saya tidak kenapa-kenapa kok. Terima kasih atas perhatiannya Paman Danny. Dave merasa sangat tersentuh atas perhatiannya Danny. Kalau tidak apa-apa, kami pamit dulu. Sudah larut juga. Danny berkata dan beranjak pergi dengan Mona. Meskipun Mona tidak mengatakan apapun, hanya saja Dave menyadari tatapan mata Mona terlihat mengkhawatirkannya. Dave langsung beristirahat setelah selesai makan. Melissa juga pergi setelah beristirahat sejenak. Keesokan harinya, Dave kembali ke perumahan Bumi Indah dan berlatih seharian. Meskipun perkembangannya tidak banyak, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Hari Senin, saat bekerja, Dave baru saja sampai di departemen pemasaran dan menyadari kalau suasana di dalam terasa aneh. Biasanya, setiap hari Senin Pak Junior akan meminta kita untuk rapat bersama. Kenapa hari ini tidak terdengar kabar apapun? Nah, benar. Saya sudah 3 tahun bekerja di sini. Rapat hari Senin tidak pernah terlewatkan sekalipun. Apa yang terjadi hari ini? Apakah Pak Junior sakit? Para karyawan departemen pemasaran sibuk bergosip. Sudahlah, jangan terus bergosip. Kita tunggu Billy saja. Mona berkata kepada mereka semua. Segera. Billy kembali dengan sebuah dokumen di tangannya. Pak Billy, apa yang terjadi pada Pak Junior? Benar, sepertinya hari ini saya belum melihatnya. Jumat lalu saya dengar Pak Junior sudah pulang sebelum jam pulang kerja. Mereka bertanya pada Billy. Pak Junior dipecat dan sudah meninggalkan perusahaan. Billy berkata dengan raut wajah sedih. Karena bagaimanapun dia sudah mengikuti Junior untuk beberapa waktu, Billy juga tidak jarang mendapatkan keuntungan dari Junior. Dia juga mengandalkan kontrak yang berhasil ditandatangani oleh Dave untuk mendapatkan keuntungan dan meminta jabatannya dipromosikan menjadi manajer pembelian.
Tapi sekarang Junior dipecat. Harapannya pun pupus. Nah, kenapa? Lalu siapa yang akan menjabat menjadi direktur perusahaan? Ini terlalu tiba-tiba. Bahkan kabarnya pun tidak terdengar. Benar. Sekarang Pak Junior sudah pergi. Kalau orang lain yang datang takutnya kita akan dipersulit. Petinggi baru selalu memamerkan kekuasaan. Kita tunggu saja penderitaan kita. Mereka yang mendengar kabar itu segera mendiskusikannya. Diam kalian semua. Billy mengamuk. Dia memang sudah kesal sejak awal. Dan sekarang para bawahannya malah sibuk menggerutu. Mereka semua diam dan menatap Billy dengan tenang. Tidak peduli siapapun direktur barunya. Departemen pemasaran harus sepemikiran. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa menganiaya kita. Billy takut kalau direktur baru akan mempersulitnya. Jadi dia mengajak departemen pemasaran untuk bersatu. Benar, kita dengarkan saja Pak Billy. Pasang surut tetap bersama. Pak Billy instruksikan saja apa yang harus kami lakukan. Kami hanya akan menurutimu. Pak Billy tenang saja, kami hanya mendengar perintahmu seorang. Para karyawan departemen pemasaran tidak berhenti menyanjung Billy.